Masih bersama kami di Presisi Utama, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Baik, selamat sore pemirsa. Kami ajak Anda untuk menemani aktivitas weekend Anda ini. Kami akan laporkan kondisi lalu lintas pada sore hari ini langsung dari ruas Jalan Kalimalang. Dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini, menurut di mana tempat kami melaporkan ini, memang kondisi lalu lintas terlihat cukup mengalami peningkatan volume kendaraan dari arah di mana situasi pada sore hari ini. Pada umumnya ini memang peningkatan volume kendaraan ini sudah mulai terjadi dan memang antrian dan juga perlambatan kecepatan kendaraan ini menjelang traffic light. Dan dari arah Cawang Penas yang akan menuju ke arah Bekasi via Kalimalang ini, atau yang akan berbelok ke arah Pondok Gede maupun Jati Waringin, saat ini terlihat ramai lancar dan memang perlambatan kecepatan kendaraan dan juga antrian ini menjelang traffic light berkisar 200 meter di belakang traffic light. Untuk Anda yang akan melintas kawasan ini, kami himbau untuk kurangi laju kecepatan kendaraan Anda, mengingat kawasan ini cukup ramai dengan aktivitas dari masyarakat seperti para pejalan kaki dan juga para pedagang serta angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan, yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Dan memang kendaraan yang melintas di kawasan ini melaju dengan kecepatan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Sementara kendaraan dari arah Pondok Bambu maupun Pondok Kopi yang akan menuju atau yang akan mengarah ke arah Pondok Gede ataupun Jati Waringin pada sore hari ini juga terpantau cukup ramai lancar. Bagi Anda, kami menghimbau untuk selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Selanjutnya dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bekasi yang akan menuju ke arah Cawang Penas maupun yang akan berbelok ke arah Pondok Bambu maupun Pondok Kopi, terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, terlihat dari adanya antrian pada traffic light yang perlu Anda antisipasi, dan kami himbau untuk selalu berhenti di belakang garis stop dikarenakan ada hak bagi para pejalan kaki di sana. Dan pemirsa, perlu kami informasikan juga bahwa kendaraan overdimensi merupakan kejahatan lalu lintas, sementara kendaraan overload merupakan pelanggaran lalu lintas. Kendaraan tersebut berdampak serius terhadap kerusakan infrastruktur. Untuk itu kami menghimbau untuk tidak membawa barang terlalu banyak melebihi batas muat kendaraan Anda. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan juga SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Ke informasi lainnya, pemirsa, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polda Bali resmi diluncurkan pada awal Mei tahun 2025. Satuan yang lokasinya berada di Jalan Pelawa, Kota Denpasar ini menjadi tempat pengolahan dan pendistribusian makan bergizi gratis sebagai tindak lanjut atas program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam rangka peningkatan gizi anak usia sekolah. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya melalui AKBP Inyoman Gustama, Wakil Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Bali, menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung peningkatan kualitas generasi muda, khususnya dalam aspek kesehatan dan kecukupan gizi. Baik, selamat pagi. Izinkan saya menjelaskan peran Bidokes Polda Bali pada operasional MBG Polda Bali. Jadi kami dari Bidokes itu mempunyai peran dan tugas untuk melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap distribusi makanan yang diproduksi atau dibuat di SPPG Polda Bali. Sebagai tugas harian dari kami, yang kami lakukan setiap hari adalah kami menugaskan ada 2 tim yang bertugas setiap hari. Yang pertama adalah tim gizi. Tim gizi ini melakukan uji organoleptik namanya, jadi mereka itu akan memeriksa makanannya menggunakan penginderaan. Dia akan melihat tekstur daging yang diolah, kesegarannya, baunya, warnanya. Dia yakin dan dalam kondisi segar baru diolah.
Kemudian juga dia menghitung beberapa kebutuhan kalori, karena kebutuhan kalori anak-anak yang SD, TK itu tentunya akan berbeda dengan anak SMP. Jadi para ahli gizi ini akan menentukan jumlah kalori yang harus terkandung di dalam makanan yang didistribusikan. Kemudian yang kedua, kami juga menyiapkan tim food safety. Jadi tim food safety ini bertugas untuk mengecek makanan setelah diolah, mereka akan melakukan uji kimia. Adapun 4 jenis zat kimia yang diujikan, artinya tidak boleh ada dalam makanan itu seperti nitrit, arsen, sianida, dan formalin. Keempat makanan ini harus terbebaskan dari makanan. Ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya keracunan makanan, jangan sampai terjadi pada anak-anak yang menerima layanan dari SPPG Polda Bali. Dan tidak kalah pentingnya juga sebenarnya pengetahuan ini, artinya bagaimana mencuci tangan, kemudian menjaga kebersihan itu juga kita sampaikan kepada anak-anak yang akan menerima layanan ini. Karena proses mereka sebelum makan makanan, dia mencuci tangan dan seterusnya juga penting bagi adik-adik siswa yang akan menerima layanan ini. Selaku Kepala Sekolah di SD 29 Danginpuri, saya Nikompiang Wirati. Tanggapan saya masalah MBG di SD 29 Danginpuri luar biasa. Program ini semoga berkelanjutan, tidak sampai di sini saja. Kalau tanggapan dari siswa-siswa kami luar biasa, sangat antusias. Putra-putri kami di SD 29 untuk mendapatkan MBG ini. Anak-anak kami sangat senang. Semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Semoga berkelanjutan untuk menjaga gizi anak-anak Indonesia. Polresta Manado, Polda Sulawesi Utara menggelar upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Manado, Kombes Pol Julianto P. Sirait. Sertijab dilaksanakan di Aula Polresta Manado dan berlangsung dengan khidmat. Jabatan Kasat Reskrim Polresta Manado resmi diserah terimakan dari pejabat lama AKP Regen Kusuma Wardani kepada pejabat baru AKP Muhammad Israel. Sementara itu, jabatan Kapolsek Wenang juga diserah terimakan dari AKP Muhammad Israel yang kini menjabat sebagai Kasat Reskrim kepada penggantinya AKP Ferry Liutang. Kapolresta Manado dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama menjabat. Ia juga menyampaikan harapan kepada pejabat baru untuk segera beradaptasi dan melanjutkan tugas dengan profesionalisme serta integritas tinggi. Kapolresta Manado menegaskan bahwa mutasi jabatan dalam tubuh Polri adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari penyegaran serta pengembangan karir. Upacara ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada pejabat lama dan baru oleh seluruh peserta upacara serta sesi foto bersama. Sementara itu, personel Polres Aceh Barat Daya melaksanakan kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin yang bertempat di Mapolres Aceh Barat Daya. Personel Sipropam memulai kegiatan Gaktiplin pada sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat yang bertempat di lapangan Apel Polres. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasipropam Polres Aceh Barat Daya, Ibtu Arham. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memeriksa serta menertibkan sikap tampang para anggota dan kelengkapan surat-surat berkendara, khususnya pengecekan dan pendataan kembali atas dokumen kepemilikan senpi atau senjata api bagi personel pemegang senjata api.
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengetahui langsung dokumen kepemilikan serta kondisi senjata api guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin sesuai arahan dari Bitpropam Polda Aceh. Dari Humas Polres Aceh Barat Daya melaporkan untuk Polri TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Kapolres Bondowoso, AKBP Harto Agung Cahyono melaksanakan kegiatan rutin silaturahmi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Aikomaturs Risalah, Desa Pekauman, Kecamatan Gerujukan pada Selasa pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Bondowoso untuk mempererat hubungan dengan para ulama serta memperkuat sinergi antara kepolisian dan tokoh agama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bondowoso. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres menekankan pentingnya kolaborasi antara Polri dan para ulama demi mewujudkan situasi yang aman, damai, dan kondusif. Ia juga mengapresiasi peran pondok pesantren dalam membina generasi muda yang berakhlak dan berkontribusi positif bagi bangsa. Sebagai bentuk perhatian dan penghargaan terhadap kontribusi pesantren, Kapolres menyerahkan tali asi kepada pihak Ponpes Aikomaturs Risalah. Penyerahan ini menjadi simbol dukungan Polres Bondowoso terhadap dunia pendidikan keagamaan yang turut menjaga moralitas dan kedamaian di tengah masyarakat. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada Kamis, Polres Metro Bekasi bersama seluruh polsek jajaran melaksanakan pengamanan secara menyeluruh di sejumlah gereja yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan ibadah umat Kristiani berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan penuh ketenangan. Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa secara langsung menginstruksikan seluruh personel, baik di tingkat Polres maupun Polsek, untuk turun ke lapangan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam menjamin kenyamanan dan keamanan jemaat yang sedang beribadah. Selama kegiatan berlangsung, para petugas memberikan pelayanan yang humanis, membantu jemaat dengan ramah, serta memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan khidmat. Suasana ibadah yang berlangsung dengan lancar dan penuh kehusyukan menjadi gambaran suksesnya kolaborasi antara kepolisian dan juga masyarakat. Polres Metro Bekasi berharap semangat kebersamaan ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan demi terciptanya kedamaian serta toleransi yang kuat di wilayah Kabupaten Bekasi. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.